Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat-sahabat YouTube semua. Sekarang tanggal 23 Mei ya 2025. Saya akan menjemput grup Abang Cikgu Husin dari Melaka, Malaysia di Pelabuhan Feri di Kota Madia Dumai ya. Nih, Pelabuhan Feri ya. Jadi kedatangan dari feri dari Melaka ke Dumai lebih kurang dalam pukul 2 waktu Indon. 2 siang ya waktu Indon. Buat sahabat-sahabat YouTube semua, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Jangan lupa ikuti selalu Sania Holiday Tour and Travel di Padang Bukit Tinggi. Bye. Ini kapal feri dari Malaka ya. Udah sampai di Pelabuhan Dumai. Nah, nih. Menjemput grup Cikgu Husin dari Malaysia. Assalamualaikum. Ini grup Cikgu Husin ya, seramai 43 pack. Separuh baru keluar ya. Ini saya berada di Pelabuhan Dumai ya, Pelabuhan Feri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama ya, saya berada di Masjid Islami Center di Kota Dumai bersama grup rombongan dari Cikgu Husin dari Malaysia seramai 43 pack. Ini bersama leader dari Pekanbaru, Bang David. Oke, Bang David. Oke, Bang David, gimana kabarnya? Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya David Lee dari Tour Guide Dumai ya, KPI, Himpunan Perahu Wisata Kota Dumai. Nah, kita terima kasih kepada Bang Doni ya yang telah kesempatan memberikan kita untuk memandu wisata dari abang-abang kakak-kakak Malaysia. Nah, terima kasih. Saat ini kita sore ini ada di Islamic Center dan mungkin tadi sudah ke Dedi Datuk. Nah, selanjutnya kita akan ke Pekanbaru. Oke. Terima kasih Pak David. Thank you. Dari pertama kami berkunjung ke Masjid Islami Center di Kota Dumai ya, sama grup Cikgu Husin dari Penang, Malaysia. Dari Penang, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kami memasuki Jembatan Siak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ya. Nah, ini Jembatan Siak yang dibangun tahun 2002, selesai 2007 waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi pelancong-pelancong Malaysia yang mau bercuti kemari, sila hubungi Sania Holiday Tour and Travel ya, Padang Bukit Tinggi. Oke, makan tengah hari ya. Dari kedua kami di rumah makan Gucci di restoran Siak. Ini hidangan, ada yang telah selesai makan, ada yang belum lagi ya. Oke, selamat makan kakak grup Abang Husin ya dari Penang, Malaysia. Oke, mana bang? Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di tempat pemakaman kuburan Sultan Qasim II di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ya. Tanda jasa tertinggi yang dikeluarkan oleh negara, dan di zaman Presiden Habibie 6 November 98 diangkat menjadi pahlawan nasional. Mengenai sumbangan yang terbesar untuk Indonesia, ketika Presiden Soekarno datang ke daerah minta sumbangan, kas masih kosong, Indonesia baru merdeka.
Sultan menyumbang 13 juta gulden. Yang nomor 2 besar Sultan Hamengkubuwono ke-9 6 juta gulden. 13 juta gulden itu setara dengan 1.000 triliun rupiah. Gulden itu koin emas. Koin Belanda. Sumbangan Sultan lainnya 12 wilayah kekuasaannya dari Kalimantan Barat sampai Aceh. Mahkota kerajaan terdiri emas dan permata yang juga harganya lebih 1.000 triliun. Semuanya diserahkan kepada negara. Dan ini Sultan pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Bergabung dan menyerahkan harta kekayaannya. Namanya diabadikan menjadi airport Pekanbaru karena airport itu dia punya. Lagi-lagi dihibahkan untuk negara dan awalnya pun dia yang meresmikan bandara tersebut pada tahun 1937. Masih simpang 3 lagi namanya. Adapun makam-makam yang ada di sini, juga untuk ini Pakcik, Paman kalau bahasa Indonesia, ini menjual air permaisuri, ini sultannya, permaisuri, istri keempat, di belakang ada panglima kerajaan. Jadi istri sultan ini ada 4, tapi yang dimakamkan sini cuma 2, 1 dan 4. Jadi permaisuri ini meninggal di awal, dia meninggal dalam keadaan keguguran, maka sultan menikah dengan adik kandung permaisuri. Salin tikar bahasa Melayu, turun rajang bahasa Indonesia, dan tilapia bahasa Minangnya. Lapiak tu tikar sama tu. Ya, lapiak tikar. Tikar ya. Lapiak. Turun ranjang. Kalau bahasa Melayunya Tikar. Tikarnya beda lagi. itu tanya mau Minang ya. Ada yang nak tanya silakan. Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, ada yang bertanya Bang, boleh silakan. Karena sultan kita ini disejajarkan wali-wali Allah, sebaiknya dibacakan Al-Fatihah atau lebih cantik lagi dibacakan doa. Al-Fatihah. Oke, kita pusing-pusing ya. Kita naik kapal. Pusing-pusing di dekat Istana Siak. mendekati Klenteng ya. Bukan Bayang Cina, Klenteng. Nah, ini Klenteng ya. Mendekati Klenteng. Mendekati ini Taksi Belanda. Yang foto-foto, yang ini Klenteng ya. Mendekati Klenteng. Klenteng. Nah, sholat bayar. Ini Klenteng ya. Wow. Depan ada kapal. Depan kita ada kapal. Pandang sini, pandang.
kita naik kapal ya. Ini Bu, depan Bu. Di Siak. Depan. Sini dah. Depan Bu. Ya, depan. Depan sana Bu ya. Depan. Ya. Ah. Ada lambungan kan? Ada. Ada lagi. Nanti kalau Jam jalan berapa orang dari semua, sini, Pak? kalau jalan dari Iya 43. Satu guestnya 4. Awak cek 2 3. Bawa berdua Pak. Buka lagi bagus, buka lagi. Oke Kak, hati-hati ya. Hati-hati. Nih grup lagi menuju pintu masuk istana ya. Istana Siak. Lagi menuju pintu masuk istana Siak. Kak, di mana Kak? Dari Pineng. Pineng, oke. Oke, kami berada di Istana Siak ya. Istana Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ini Istana Siaknya. Ini ruang tempat berkumpulnya keluarga-keluarga raja ya. Ini konsumer lagi ini jam ya lah. Yes. Nah, ini tempat duduknya raja ya, kursi ya. Kursi raja. Nih, tempat kursi raja. Ini ruangan tempat makan raja ya. Ini konsumer lagi selfie nih. Dari ketiga kami berada di Masjid Agung An-Nur di daerah atau di Kota Pekanbaru ya. Masih bersama grup Abang Cegu Husin dari Pineng, Malaysia. Ini Bang, ini Bang Cegu nih. Bang Husin nih. Ini bos saya di Malaysia. Oke, Bang. Ini Kak Mela nih. Oke, saya nak ambil gambar dulu. Di masjid yang terindah ya di Kota Pekanbaru. Nama masjidnya An-Nur. Itu konsumer lagi selfie tuh. Dari ketiga kami berhenti di tempat penjualan nenas ya, masih di daerah Pekanbaru. Jadi Pekanbaru ini adalah kota nenas atau dijuluki dengan kota nenas. Masih bersama grup Cegu Husin dari Pineng, Malaysia. Ini nenasnya manis ini. Lagi shopping nenas. Ini di depan saya ini yang disebut dengan itu di bawah karena terang itu yang nama Tasik-Batan. Tasik-Batan ya. Terletaknya di Kabupaten Kampar. Ini konsumer dari Pineng dan Kedah nih. Dua tempat nih bergabung menjadi satu.
Ini tim Sania Holiday Tour ya, dari Padang Bukit Tinggi. Kenal satu dulu. Hai semua, nama saya Ipe. Driver daripada Driver ya. Ya. Ini satu lagi. Saya Raka, driver daripada Bas Biru. Oh. Oke, masih semangat. Ini siapa nih? Supri. Cuk. Asisten driver ya. Oke, mantap. Dari ketiga kami udah berada di Kelok 9 ya, bersama grup Cikgu Husin dari Penang, Malaysia. Jadi pagi tadi kami check out hotel dari Pekanbaru, langsung menuju ke Kota Payakumbuh. Jadi sekarang kami udah berada di Kota Payakumbuh, tepatnya di Kelok 9 ya. Inilah suasana grup yang dari Penang ya, grup Bang Husin di Kelok 9. Kami sampai di sini dalam pukul 4 petang ya. Ini suasana kami, semuanya happy. Ini kami udah sampai di homestay ya. Nak check in homestay dulu. Ada nih, bawa ni. Ya, nanti lihat dulu apanya, nanti kita bawa apa bag ya. Ya. Kami mau mengatur bilik dulu ya, sama grup Cikgu Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini day keempat ya. Kami berada di Lembah Harau. Masih bersama grup Cikgu Husin dari Penang, Malaysia ya. Seramai 43 pack. Kami mau siap-siap ambil gambar grup dulu. Ikuti selalu Sania Holiday Tour and Travel di Padang Bukit Tinggi. Ini lagi happy nih. Lagi nak ambil gambar ya. Lagi happy di Lembah Harau-nya. Di day keempat ini kami dah sampai pula di atas bukit di Lembah Harau ya. Dari sini kita bisa melihat keindahannya Lembah Harau. Ini kostumer lagi happy nak ambil gambar grup, nak ambil gambar suami isteri ke. Inilah keindahannya Lembah Harau ya. Ini gunung dia. Jadi bagi pelancong Malaysia yang mau bercuti di Padang Bukit Tinggi, sila hubungi Sania Holiday Tour. Kita di mana, Kak? Oke, kita di mana? Kita jangan mana, Malaysia Madani. Dari keempat ya, kami makan tengah harinya di restoran Pauah Piaman di Kota Bukit Tinggi ya. Selamat makan, Bang. Selamat makan, Bang. Selamat makan ya. Dari keempat kami melihat cara pembuatan bika telaga ya di Bukit Tinggi. Grup ya. Cara pembuatan bikanya ya. Di bawah api dan di atas pun api. Ya, Oh, habis dia punya. nanti ya sekejap lagi. Ini tempat pembuatan kue kek bika telagonya. Sambil menunggu bika telago masak, kami mendengar pengamen dulu. Nak menyanyikan lagu ya. Ini namanya talago nih. Tasik Buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini di day keempat ya,
Saya berada di Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Saya mau masuk ke dalam dulu, bawa grup dari Pineng, Cikgu Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jai kelima ya. Kami berada di pinggir Tasik Meninjau di daerah atau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama grup Cikgu Husin dari Pineng, Malaysia. Inilah Tasik Meninjau ya, yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. 3 bulan pelayan kampung, dan nama saya Amir Syakib Arsalan. Umur sudah 70. Alhamdulillah masih sehat. Dan disinilah tapak lahir Buya Hamka. Disinilah tempatnya. Dan kami minta maaf, bagian masih ada yang duduk di bawah, tapi karena kursi kami yang masih kurang. Ya, yang penting sampai perjalanan ini di museum kita semua alhamdulillah sehat semua. Dan Hamka memang disinilah tapak lahirnya, 17 Februari 1908. Meninggal beliau 24 Juli 1981 dalam umur 73 tahun. Beliau dimakamkan di Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, adakah yang tahu nama asli Buya Hamka itu siapa? Abdul Malik nama yang diberikan ayahnya. Karim dia pakai nama ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah. Dan Amrullah itulah nama atuknya. Jadi setelah Hamka naik haji, maka kata Haji Abdul Malik bin Karim bin Amrullah. Alhamdulillah di sini memang tapak rumahnya, ini rumah ayahnya. Dan beliau memang sampai hanya umur sampai 7 tahun saja di sini. Ketika itu beliau langsung dibawa ayahnya masuk ke pesantren di Padang Panjang. Di tahun itu ketika ayahnya Abdul Karim masih seorang ulama juga di Minangkabau ini, beliau ini adalah pembenci kami masih penjajahan Jepun tahun 1942. Ketika itu tentara Jepun ingin menangkap ayahnya Abdul Karim, seorang ulama di Minang. Tapi ketika itu tentara Jepun masuk ke Meninjau, ayahnya Hamka dengan keluarga melarikan diri dan rumah ini sempat dirusak. Sejak itulah, sejak Hamka sampai Hamka remaja, sampai dewasa, sampai beliau sudah masuk pesantren dan belajar agama, rumah ini tetap tidak ada yang ingin membangun kembali. Sampai Hamka berhijrah ke Jakarta, beliau sempat sampai beliau meninggal 1981, tetap rumah ini tak ada lagi yang meninggal. Sampai Hamka meninggal tahun 2000, 19 tahun lepas Hamka meninggal, kami anak-anaknya didatangi oleh 2 organisasi besar dari Malaysia, Anwar Ibrahim, Dr. Tawah Sidi Kamil, dan Dr. Azam. Kami dari Angkatan Mulia Islam Malaysia ingin mengetahui di mana Hamka dilahirkan. Ini dari Jakarta kami bawa anak beliau kembali dan saya melihat bagaimana rumah ini sudah tak ada lagi, hanya sisa hutan dan ada pokok batu-batu yang sisa berpuluh-puluh tahun. Di sejak itulah dia katakan, bagaimana Hamka yang kami cintai di Malaysia, Hamka yang kami muliakan di Malaysia, tak ada sejarahnya. Itulah idea dari Abdul untuk mari kita sama-sama kita bangun kembali rumah
ayah Hamka menjadikan sebuah misi. Saya pada tepat tanggal 17 Februari tahun 2000 itulah Abid memprakarsai pembangunan rumah ini dan bersama pemerintah kerajaan Indonesia. Tahun 2000 dibuat, tahun 2000 selesai. Maka sudah 43 tahun Hamka meninggal, kita masih bisa datang kembali. Itulah berkah syukur, rasa syukur kita kepada seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang penulis, seorang ulama, dan kita masih bisa melihat bukunya, masih bisa baca bukunya, kita masih bisa melihat foto-fotonya. Beliau ini kami anak-anaknya Buya Hamka menikah dengan ibu kami asli orang Manado bernama Siti Rahab. Ketika itu Hamka baru umur 20 tahun, emak saya baru umur 15. Dari hasil perkawinan itu jika hidup semua 12 anak. Inilah Siti Rahab, ibu Buya Hamka yang pertama. Yang kedua, ketika beliau baru menikah, Hamka umur 20, istrinya umur 15. Bernama Siti Rahab, asli orang Minang. Nomor paling atas Siti Rahab itu sama, 3 foto itu. Dari 12 anak sekarang, setelah berpuluh-puluh tahun Hamka lama sudah sampai beliau meninggal, kami tinggal 3 lagi. Ada kakak perempuan bernama Alika, sekarang alhamdulillah masih sehat, umur sudah 84 tahun, menetap di Jakarta. Dan abang laki-laki nomor 11 bernama Afif, sudah umur 53 tahun, kami semua banyak di Jakarta. Setelah Hamka meninggal 1981, emak saya lebih dulu 10 tahun meninggal, 1971. Beliau kena kanker. 71, 72, 73, 74 Hamka menikah dengan satu perempuan Jawa bernama Siti Khadijah. Itu foto yang paling bawah. Beliau janda, sudah tua juga. Beliau tak punya anak dengan Buya Hamka. Nah, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Adanya di kampung memang sudah cukup lama, tapi saya baru merasakan bagaimana perjuangan Hamka 100 tahun sebelumnya. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana dia meninggalkan kampung ini hanya semata-mata untuk mencari ilmu. Beliau sempat ke Jawa mencari ilmu, bertemu dengan ulama-ulama di Jawa, dan beliau pun merasa bahwa haus dengan ilmu agama. Karena memang kami turun-temurun Buya Hamka itu memang seorang ulama. Jadi Hamka lah sempat tidak lama tinggal di kampungnya, tapi dia lebih banyak pulang. Dan kami akui sekarang bagaimana manusia lebih mengetahui sejarah Hamka dibanding Hamka di sendiri. Bahkan museum ini pun itu ideal memang dari manusia. Berpuluh-puluh tahun kami belum dapat berpikir sampai sejauh itu. Tapi alhamdulillah memang kami 80% adalah dari Malaysia. Alhamdulillah, semoga ini menjadi berkah buat kita bagaimana mengenang Hamka yang sudah 43 tahun meninggal, kita masih bisa mendatangi museum. Itu adalah berkah buat kita semua. Karena Hamka bukan milik saya lagi, Hamka bukan milik keluarga, tapi Hamka milik kita semua. Mudah-mudahan ini saya tidak begitu banyak berbicara, tapi kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Dan mudah-mudahan kami mengucapkan terima kasih sekali sudah melalui ke 40 tak. Masih ada yang pening. Di angka gram bukan 44 itu, cuma 2 gitu. Kiri kanan. Ya mudah-mudahan mungkin ada yang mau bertanya. Boleh, mau tanya sekarang, mau foto-foto silahkan. Coba. Ya. Lepas begini lama kan, yang dikembangkan di film semua ini dari Malaysia. Bagaimana sumbangan kerajaan di masa kini?
setahun perjalanan museum ini, Abi menyerahkan semua pertanggungjawaban kepada kerajaan. Ini sekarang menjadi kerajaan, tapi Abi tidak melepaskan itu saja. Abi tetap datang membantu. Dan kami di sini mendapat yang mengurus itu 4 orang. Ada kuliti, mereka cuma dapat salary setiap bulan dari kerajaan. Tapi saya karena memang saya kan menetap di Jakarta, saya tanggal 1 insya Allah kembali ke Jakarta. Semangat mereka tu, adakah mereka ambil alih, tapi mereka kenal Abuya ni seperti mana yang di Malaysia ke, ataupun dikembangkan ilmu itu kepada anak-anak muda di Indonesia? Ya, memang sini ada beberapa pesantren yang memakai nama Hamka. Mereka rujukannya semua pelajaran dari ilmu alhamdulillah ada di atas bukit di Manjot ada pesantren Profesor Hamka. Mereka mempelajari rujukan dari ilmu agama Hamka. Berapa banyak kali beliau? Buku yang beliau menjadikan buku oleh Hamka itu 118 buku. Baik novel, baik buku agama, sejarah, kehidupan. Tapi di lepas itu ada tulisan-tulisan lepas dari keriting, itu masih banyak, ada 62. Dan alhamdulillah kami dari waris dari Buya Hamka yang kami tinggal 3 orang itu, anak Buya Hamka 12 dan kami sekarang tinggal 3, cucu 28 dari 10 anak. Cicit sudah 16. Kami sudah 4 generasi. Buku-buku yang dicetak oleh satu percetakan penerbit, kami semua alhamdulillah mendapat royalti. Movie, orang mau ingin membuat ketiga, membuat MOU kepada waris, kami belum mendapat royalti. Tapi kami bukan hanya itu saja, juga anak-anak cucu juga punya pekerjaan sendiri kan. Jadi alhamdulillah waris dari turun temurun hasil karya Buya Hamka kami alhamdulillah mendapat terus. Selama museum ini didatangi, selama buku-buku yang dibeli orang, kami tetap mendapat fee dari royalti. Keturunan Abuya ni ada yang jadi ulama besar sepertinya ataupun Tidak sebesar Buya Hamka, tapi ada anak nomor 2 Rusdi. Kami 7 laki-laki, 4 perempuan. Zaki, Rusdi, Fahmi, Azizah itu yang masih sehat, 84 umur. Ada Rusdi, ada Irfan juga penulis. Dia membuat penulisan buku, ada bukunya. Nanti boleh Bapak bisa lihat. Ada buku-buku yang jika berminat, insya Allah ada, kami semua lengkap buku-bukunya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Kemudian di sini ada pemandu utama kami, tapi beliau belum datang. Tapi insya Allah nanti bisa jumpa jika mau. Ada lagi yang mau bertanya? Abuya pernah di preman di penjara. Ya, mungkin Bapak masih ingat. Tahun 1960, mulai 1960 sampai 65, Indonesia masih mempunyai parti komunis. Mungkin Bapak masih ingat, PCI, Partai Komunis Indonesia, di mana Soekarno, kami Presiden Indonesia pertama Soekarno, itu komunis sangat mempengaruhi pikiran Soekarno. Bapak bisa lihat, Soekarno dengan Buya Hamka itu dulu bersahabat. Soekarno itu sebelah kanan, Hamka sebelah kiri. Ketika masuknya ide komunis dari Indonesia mempunyai partai komunis, Soekarno dapat pikiran menjadi ikut komunis juga. Di masa itu Soekarno, mungkin Bapak masih ingat bagaimana Indonesia ingin berkonfrontasi dengan Malaysia. Banyak. Ya. Itulah pengaruh dari komunis terhadap Soekarno. Pada saat itulah Hamka yang menolak.
Gajah Malaysia, Hamka datang ke istana presiden, dia katakan kita tidak bisa berkonfrontasi dengan Malaysia. Soekarno, wahai sahabatku Soekarno, lihat wajah orang Malaysia sama dengan kita. Itu kita sebenarnya satu rumpun. Tak ada kita berdosa jika kita berkonfrontasi dengan Malaysia. Tapi fitnah dari komunis terhadap Soekarno itu ketika Hamka menolak itulah Soekarno, PKI mempengaruhi Soekarno mengatakan bahwa Hamka berniat buruk terhadap Soekarno, ingin mengambil alih kekuasaan, ingin berkolaborasi dengan Malaysia untuk merebut kekuasaan. Itulah karena berubah jadi membenci Hamka, maka dia dimasukkan ke penjara. Dalam vonis itu 4 tahun. Tapi perjalanan 4 tahun itulah pergolakan revolusi di Indonesia, masuknya militer, Soeharto naik. Mungkin Bapak pernah tahu ada 7 jenderal kami yang dibunuh oleh PKI. Ya itulah penguasaan Soeharto naik, PKI dihancurkan, Soekarno diasingkan. Tahanan politik termasuk Hamka dibebaskan menjadi hanya 2 tahun 4 bulan. Beliau ditangkap hari Jumat, setelah khutbah Jumat, para polis datang ke rumah, Hamka langsung dijemput, dibawa. Kami 15 hari, 15 malam tak pernah bertemu dengan Hamka. Awal pertama beliau masuk penjara. Kami tak tahu lagi di mana ayah saya ditangkap. Saya masa itu masih umur 12 tahun. Saya tak mengerti mengapa ayah saya. Saya tahu ayah saya ditangkap, tapi pasalnya tak tahu. Tapi karena pergolakan militer naik, Soeharto naik menguasai Indonesia dan PKI dihancurkan, Soekarno diasingkan, tahanan politik dikeluarkan termasuk Hamka. Pada saat itulah setelah 2 bulan Soekarno masuk pengasingan, dia tak boleh dipenjarakan di satu tempat. Akhirnya Soekarno mengingat kembali temannya dulu waktu di Bengkulu. Beliau mengatakan, mengirim surat kepada Hamka, wahai sahabat Hamka, maafkan aku. Jika umurku sudah habis, jika aku mati, hanya Hamka yang boleh menyolatkan jenazah. Itu Hamka menjawab surat Soekarno, wahai sahabatku Soekarno, kau sudah kumaafkan. Dendam tak kubawa mati, musuh tak kubawa pulang. Selangkah kakiku keluar rumah, kau sudah kumaafkan. 1 minggu kemudian Soekarno meninggal. Soeharto, presiden kedua kita, menelpon dia Soekarno sudah meninggal. Dia datang, dia sholatkan Soekarno yang memenjarakan dia selama 2 tahun, yang memiskinkan keluarganya selama 2 tahun, bahkan buku tetap boleh diterbitkan, royalti kami tidak stop, bahkan kami boleh dikatakan dimiskinkan selama 2 tahun. Tapi berkah dari saya sebagai anak baru menyadari Hamka yang tidak kasusnya tidak korupsi, dia hanya menegakkan kebenaran, tapi dia sabut dalam 2 tahun itu menyelesaikan sebuah tafsir al-Adha. Masya Allah, impossible sebenarnya. Dia di dalam penjara. Kalau saya mungkin di dalam penjara, tapi ya begitulah. Karena Hamka mengatakan bahwa ini fitnah dari komunis. Ketika itulah Soekarno ketika meninggal, Hamka yang mensolatkan, orang pun marah. Kenapa dia mau saja? Kalau diingat ulama Abdul Somad katakan, kalau saya tak mau. Kenapa Hamka buyar yang sudah dipenjarakan, bagaimana susahnya hidup di waktu itu, mengapa dia mau saja mensolatkan orang yang munafik ini? Dia katakan, munafik apapun itu serahkan kepada itu bukan urusan kita. Itulah beliau akan mengatakan
orang yang tak bisa masuk ikhlaskan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi begitulah peristiwa kelam dari keluarga kami di tahun 1962 itulah sampai 64. Bagaimana mereka sempat bersahabat dengan Soekarno, tapi pernah didolimi pula oleh Soekarno. Tapi itulah hikmah, kami sama sekali merasakan bahwa Hamka itu memang beliau sudah 43 tahun meninggal, tapi kecintaan kita kepada Hamka yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sebab tamu kami ini, tamu pertama, tamu terakhir nanti sore itu pasti marah. Yang itu dia orang Tionghoa, Muslim. Dia konsul Muhammad Syarikat Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dia Muslim. Ya. Abdul Karim Aisyah Hind nama. Selepas Soeharto naik pemimpin negara ini, pernahkah dia tawarkan kepada Abdullah ini untuk Ya. 1 tahun selepas Soeharto menguasai keadaan, Hamka diberikan jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia seluruh Perserikatan Muslim di Indonesia, baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, semua mendukung. Hanya Hamka yang boleh, yang bisa memimpin kami sebagai panjangan tangan pemerintah terhadap antara ulama dan pemerintah. Ya, alhamdulillah beliau menjadi ketua majelis ulama itu sudah sempat Dari kelima kami dah sampai di puncak Lawang ya. Masih bersama grup Bang Cikgu Husin ya. Dari Penang Malaysia. Ni di bawah lagi ambil gambar. Ikuti selalu Sania Holiday Tour and Travel di Padang Bukit Tinggi. Makan tengah hari ya. Kami di restoran Eni di Bukit Tinggi ya. Masih bersama grup Abang Cikgu Husin. Abang Cikgu Husin dari Penang Malaysia. Nah, itu yang jalan Tuan Cikgu itu. Okey, selamat makan ya. Selamat menikmati makan. Selepas makan tengah hari ya, kami melawat ke tempat penjualan rendang orang Minangkabau ya. Rendang Uni Adik di Kota Bukit Tinggi. Dari kelima ya, kami shopping terakhir di tempat Sulaman Lindung Bulan di Bukit Tinggi ya, di daerah atau di dekat Pasar Aur Kuning ya. Ini konsumen lagi shopping di belakang. Dari kelima kami udah sampai pula di jam gadangnya Kota Bukit Tinggi ya. Ini di belakang nih grup semua nih. Dia mau pergi belanja ke pasar atas, nak beli baju cucunya ya. Esok paginya kami udah check out hotel ya. Ikuti selalu Sania Holiday Tour and Travel di Padang Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini day ke-6 ya. Day ke-6 kami mau check out hotel dulu. Dari Hotel Bunda menuju ke Kota Padang. Ni beg udah siap semua nih. Busnya belum sampai lagi ya. Sekejap lagi jam 8 waktu Indon ya, kami udah naikkan barang-barang beg-beg semua ke dalam bus. Dari ke-6 ya, kami berada di tempat penjualan oleh-oleh Umi Alfa Hakim di daerah Bukit Tinggi ya. Ini
Customer lagi nak beli kue ya. Di sini tempat keripik-keripiknya baru. Ini ada penggorengan nih. Ini proses pembuatannya belakang ya. Nak menggorengnya. Nih customer lagi belanja kue. Kak. Kak. Kenal diri kejap Kak. Ini lagi nak beli keripik-keripik ya. Di sini juga ada jual kopi ya. Kopinya mereknya Urang Awak. Dia bagi pelancong Malaysia yang ingin bercuti di Padang Bukit Tinggi, sila hubungi Sania Holiday Tour and Travel ya. Minuman untuk dia. Ini minuman dia kat sini kawa daun ya. Kawa daun. Kawa daun tu sejenis teh daripada daun kopi lah. Dia dah rebus dengan gula kayu manis. Lepas tu kalau nak minum, tak payah letak gula abang akak kita. Sebab ni elok untuk turunkan kolesterol kita. Elok untuk kencing manis lah. Dia betul. Nak tolak angin pun elok Kalau rasa dia tak pahit abang akak kita, boleh angkat dengan kaki dia tu. Jangan dengan kaki abang ya. Kaki abang begitu lah. Boleh dia anak abang kita. Okey. Lagi mendengarkan kalimat ya. Lepas tu siapa nak order pisang goreng pun ada kat sini ya. Pisang goreng kita kat sini goreng pisang. Kami berada sekarang di Kilang Kopi Kiniko. Beza pisang jantan dengan pisang betina akak ya. Pisang jantan dia panjang-panjang akak ya. Dia manis akak ya. Nanti kita pun nak bagi akak pisang betina. Pisang betina pun ada akak ya. Betina. Okey. Jom kita jalan ke depan. Jalan depan. Kita gerak jalan ke depan. Siapa yang punya? Okey, kita jalan ke depan ya. Ni kami dah sampai di Istana Pagaruyung ya. Di day ke-6 masih bersama grup Cikgu Husin dari Penang dan dari Alostar Kedah Malaysia. Persiapan mengambil gambar ya. Masih di depan istana kami sekarang ya. Istana Pagaruyung ya, di daerah Batu Sangkar. Day ke-6 kami sudah sampai di Desa Pariangan ya. Desa yang terindah Nagari Tua Pariangan ya. Ini customer lagi ambil gambar. Ini lagi ambil gambar semua. Ini yang disebut Nagari Tua Pariangan ya. Daerah Batu Sangkar. Kabupatennya Tanah Datar. Ini namanya Agung ya. Anak saya yang paling bongsu. Day ke-6 kami berada di Kilang Kulit ya. Di Kota Padang Panjang. Ini kulit ori. Letak aja di sini Pak, nanti Bapak kayak gini jadi. Kilang kulit ori ya di Kota Padang Panjang. Ini yang orinya. Bersama grup Abang Husin dari Penang, Malaysia. Ini kami pakai 2 bas. Siap. Mau siap-siap. Pagi bang. Pagi. Pagi Kak. Cerah mukanya nak balik kampungnya. Hari ini. Okey bang, pagi. Pagi Kak. Pagi bang. Ni siap-siap check out ya hotel. Oke, di video. Perjalanan dari ke-7 ya, kami ke Batu Malin Kundang ya.
Nama kampung kecilnya di dekat Batu Melingkundang ini Pantai Air Manis. Kami dah sampai di tempat Batu Melingkundang ya. Masih bersama grup dari Penang, Malaysia. Grup Cikgu Husin. Nih. Ini batu malinnya. Itu batu malinnya. Dari ketujuh ya. Kami sebelum ke Masjid Raya Sumatera Barat, kami singgah dulu di Pantai Padang. Singgah dulu di Pantai Padang bersama grup dari Penang ya. Ini busnya 2 bus kami pakai untuk grup Penang ini karena seramai 43 pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang udah berada di day ke-7 nih di Masjid Raya Sumatera Barat ya. Lepas ini kami makan tengah hari dan langsung ke airport. Bang Husin. Ya baik. Gimana Bang Husin? Ni balik dari Penang, nak balik Penang. Ya. Ini mamanya Agung ya? Iya kakak. Mak Agung. Mak Agung. Iya kakak. Selesai sudah grup Abang Husin pakai percutian 7 hari 6 malam. Oke, terima kasih Bang Husin. Bye. Bye bye. Bye bye kakak. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Ya. Bye. Jumpa lagi. Ya. Bye. Bye bye kakak. Bye bye. Ya. Abang Husin tak pulang lah. Bye bye. Bye. Bye bye. Pasport simpan dulu. Bye bye Bang. Bang, ya.
Bye kakak, bang. Bang. Tanya ni dia bang. Terima kasih. Bye bye. Bye bye kakak. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Ya. Bye. Jumpa lagi. Ya. Bye. Bye bye kakak. Bye bye. Ya. Abang Husin, tak pulang lah. Bye bye. Bye. Bye bye. Pasport simpan dulu. Bye-bye Bungsi. Bang, ya. Bye bye kakak, bang. Bang. Tanya ni dia bang. Terima kasih. Bye bye semuanya. Bye bye, iya kakak. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye kakak. Bye bye. Bentar lagi ya kakak. Ya. Dua dulu. Ya, dua kan selalu. Bang. Bang Sin. Bye bye. Oke, grup Cikgu Husin PK selama 7 hari 6 malam ya. Bermula dari Dumai, habisnya di airport Padang, sudah selesai selama 7 hari 6 malam. Semuanya berjalan lancar. Jangan lupa Sania Holiday Travel di Padang Putih. Oi, dingin lagi.